Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Kartika Nabiasri Utami. Nama saya Julia Ananda. Nama saya Daniel Bima Saputra. Nama saya Muhammad Ariansa. Saya Arsa. Langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan presentasi proyek aplikasi bengkel, analisis struktur proyek, dan manajemen basis data Java Desktop Suite. Untuk selanjutnya ada overview struktur proyek. Proyek ini menerapkan prinsip SOC, pemisahan tegas antara konfigurasi database, logika bisnis, dan antarmuka pengguna untuk kemudahan maintenance jangka panjang. Di sini ada 3 mode, yaitu yang pertama aplikasi bengkel. Aplikasi bengkel ini package inti yang menjadi wadah utama seluruh modul. Yang kedua, config, layar konfigurasi, koneksi database terpusat via JDBC. Yang ketiga, kumpulan file GUI Java Swing untuk interaksi pengguna. Untuk selanjutnya, layar konfigurasi dan basis data. Package config berfungsi sebagai pintu gerbang tunggal ke database. Seluruh operasi baca tulis data dari from wajib melalui layar ini. Untuk selanjutnya ada 3 mode ya. Yang pertama, koneksi terpusat, jembatan komunikasi Java MSIGL via JDBC dalam satu titik kendali. Yang kedua, isolasi kredensial host. Di sini ada host, user, dan password. Dipisahkan dari kode antarmuka demi keamanan. Yang ketiga, ada single source of connection. Itu ada satu objek koneksi digunakan bersama oleh seluruh from dalam aplikasi. Untuk selanjutnya ada modul antarmuka pengguna. Package ini view berisi file Java Swing. Di sini ada kode tersebut tutup kurung Java dan from. Tempat kasir dan admin bengkel berinteraksi melalui tombol, tabel, dan formulir input. Di sini ada 2 codingan ya dan fungsi utama. Yang file GUI itu terdiri ada 4, yaitu from pelanggan. From pelanggan ini berfungsi registrasi dan pencarian data pelanggan. Yang kedua, from kendaraan. From kendaraan ini berfungsi pengolahan data kendaraan pelanggan. Yang ketiga, from service berfungsi transaksi, servis, dan suku cadang. Yang terakhir, main from. Itu berfungsi menu utama atau dashboard pengendali aplikasi. Untuk selanjutnya ada manajemen data pelanggan. Di sini ada tiga, yaitu registrasi cepat. Input biodata pelanggan baru mencakup nama, alamat, dan nomor telepon dalam satu form terpadu. Yang kedua, pencarian otomatis. Pencarian otomatis itu pencarian instan berdasarkan nama atau ID pelanggan untuk meminimalkan duplikasi data. Yang ketiga, relasi transaksi, yaitu data pelanggan terhubung langsung ke riwayat transaksi servis mereka secara dinamis. Selanjutnya, teman saya akan membacakan presentasi ini. Selanjutnya itu ada manajemen data kendaraan. Kunci unik nomor polisi dan nomor digunakan sebagai identitas unik kendaraan di database. Kategorisasi fisiknya itu ada merek, tipe, warna, dan tahun produksi, dicatat lengkap untuk tiap kendaraan. Relasi kepemilikan satu pelanggan dapat dimiliki lebih satu kendaraan. One to many relationship.
Selanjutnya itu ada proses transaksi servis. Di sini ada integrasi data penyeluruh, bukan data pelanggan, kendaraan mekanik, dan keluhan servis dalam satu transaksi terpadu. Isolasi otomatis real time itu total hingga jasa servis bersama pihak yang digunakan secara langsung. Pencatatan keluhan dan tindakan, penyimpanan detail keluhan awal pelanggan serta tindakan perbaikan. Dan ini tampilan dashboard utama aplikasi. Sini ada pusat kendali aplikasi, menu utama yang pertama kali muncul saat aplikasi dijalankan. Dan selanjutnya itu ada akses sekali klik, tombol pintas untuk membuka form pelanggan, form kendaraan, dan form servis secara instan. Dan ada status login aktif, menampilkan sesi pengguna yang sedang login. Selanjutnya itu ada alur operasional sistem. Di sini ada input master, registrasi pelanggan dan kendaraan, proses data, program, kirim, query SQL via PAC. Dan sini ada transaksi dan hasil. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Naskia dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang struktur database yang telah kelompok saya buat. Ya, jadi di sini kami membuat aplikasi bengkel. Setelah itu kami membuat database-nya, aplikasi bengkel. Bisa kita lihat dalam aplikasi bengkel ini terdiri dari 3 tabel. Itu tabel kendaraan yang berisi nomor polisi, ID pelanggan, merek kendaraan, dan tipe kendaraan. Tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, serta alamat. Dan tabel servis yang berisi ID servis, nomor polisi, tanggal servis, keluhan, biaya, serta status servis. Relasi antara tabel-tabel ini, jadi nomor polisi mengintegrasikan antar tabel kendaraan serta servis sehingga data kendaraan bisa many to many. One to many. Jadi bisa berkali-kali untuk mengajukan keluhan kendaraan rusak, serta ada relasi antar pelanggan dan kendaraan yang diintegrasikan melalui ID pelanggan, primary key ID pelanggan. Kesimpulannya, database ini dapat mengefisiensikan integrasi yang dilakukan oleh bengkel dan memudahkan komunikasi antar pelanggan, konsumen, serta dengan pemilik bengkel. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliananda, saya dari kelompok 3. Jadi saya akan mempresentasikan aplikasi manajemen bengkel yang telah dirancang oleh kelompok saya. Jadi di sini ada 3 fitur utama di aplikasi ini. Yang pertama ada form pelanggan untuk menyimpan informasi pelanggan, lalu ada form kendaraan, lalu ada form kendaraan untuk mencatat kendaraan yang masuk ke servis. Selanjutnya ada form servis untuk
mengelola riwayat dan transaksi servis. Jadi, alur pertama dimulai dari form pelanggan. Di form pelanggan ini kita bisa mengisi nama pelanggan dan nomor HP, lalu alamat. Lalu kita simpan. Data akan berhasil disimpan di tabel TB pelanggan dan akan langsung tampil di JTable. Setelah pelanggan terdaftar, selanjutnya kita input kendaraannya di form kendaraan. Di sini nomor polisi menjadi primary key-nya. Misalnya lalu kita pilih ID pelanggan pemiliknya lewat combo box. Ini otomatis udah terisi dari database-nya. Ini kita bisa mengisi merek, motor. Maaf. Kita ulang lagi. Di sini kita bisa menambahkan form kendaraan jika sudah mengisi form pelanggan. Nah, di sini kita menginput form kendaraannya, nomor polisi, dan ID pelanggan ini kita pilih lewat combo box saja. Ini otomatis terisi dari database. Kita input mereknya, tipe kendaraannya motor, lalu kita simpan. Setelah data kendaraannya berhasil tersimpan, kita lanjut ke form service. Jadi di form service ini ketika pelanggan melakukan service, kita langsung memilih nomor polisi dari combo box yang udah tergenerate dari database-nya langsung. Di sini kita pilih ini, nomor polisi ini. Dan kita di sini cukup memilih nomor polisinya saja. Lalu sistem akan mencatat tanggal servisnya, lalu keluhan pelanggan. Ganti aki. Lalu ini estimasi atau total biayanya. Rp70.000 dan ini statusnya untuk mengecek dalam proses atau sudah selesai. Ini memudahkan mekanik dan kasir untuk memantau antrian kendaraan. Simpan. Di sini juga ada main form. Jadi main form ini sebagai jendela utama dengan menu navigasi untuk berpindah antar form. Kita bisa pilih keluar. Jadi ketiga form ini saling terhubung antara pelanggan, kendaraan, dan servis. Relasinya itu one to many. Satu pelanggan bisa punya banyak kendaraan dan satu kendaraan bisa servis berkali-kali. Ini memastikan data rapi dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan pemilik bengkel memantau riwayat servis dan rekap data. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, dapat kita simpulkan bahwa arsitektur aplikasi bengkel ini dirancang menggunakan konsep separation of concern, yaitu memisahkan fungsi konfigurasi database, antar muka pengguna, dan proses pengolahan data, agar aplikasi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Melalui modul from pelanggan, from kendaraan, from service, dan main from, aplikasi mampu mengelola data pelanggan, data kendaraan, serta transaksi service secara terintegrasi, di mana seluruh data disimpan ke data MySQL melalui JDBC sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data bengkel. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai arsitektur aplikasi bengkel berbasis Java Swing dan MySQL. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberikan gambaran mengenai struktur aplikasi, alur kerja sistem, serta pentingnya penerapan arsitektur yang terorganisir dalam pengembangan perangkat lunak. Kami menyadari bahwa presentasi ini memiliki banyak sekali kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kartika Najwa Sri Utami selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.